Ini Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melakukan kegiatan observasi terhadap operasi Sakinah. Ini ada beberapa pertanyaan ini kami berlima tanyakan. Pertanyaan pertama ini, Bu. Kontribusi apa yang telah dilakukan oleh Koperasi As-Sakinah terhadap pemberdayaan perempuan di sekitar area Koperasi As-Sakinah? tegaskan sekali lagi pertanyaan, kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh Koperasi As-Sakinah untuk pemberdayaan perempuan di sekitar ya. Kembali kepada misi dan visi Koperasi As-Sakinah ini didirikan adalah untuk membantu perekonomian umat melalui kegiatan perempuan. Jadi diutamakan karena dari tujuan koperasi itu jelas dari anggotanya adalah para perempuan, baik yang tergabung sebagai ibu-ibu Aisyah maupun bukan ibu Aisyah. Jadi di sini ada program Bu Eka, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Sasarannya para ibu-ibu rumah tangga, mereka diberdayakan bahwa mereka bisa produktif tanpa harus juga keluar rumah. Kan biasanya mereka multi talenta juga di rumah. Nah, tidak harus keluar, mereka bisa berdaya. Dan alhamdulillah dengan adanya Koperasi As-Sakinah ini banyak bermunculan pengusaha-pengusaha wanita. Jadi pengusaha yang bergerak di dalam rumah bisa produktif, apalagi era pandemi ini. Jadi tanpa harus keluar mereka sudah bisa produktif. Bagaimana Koperasi Syariah menghadapi apabila ada anggota yang meminjam modal gitu semisal, tapi lama-kelamaan nggak bisa ngembaliin gitu. Jadi kayak istilahnya dia lagi bangkrut gitu. Bagaimana? Istilahnya kredit macet ya. Iya. Biasanya gini, ditunggu misalnya di dalam proses pembiayaan itu. Biasanya kan ada analisa pembiayaan dari kami. Ternyata misalnya angsuran pertama baik, angsuran kedua baik, ketiga seterusnya sudah mulai macet. Ini biasanya kami menelpon bertanya, terus masih juga belum bisa ini, biasanya didatangi. Tapi biasanya anggota sini ini kalau ada masalah mereka pasti datang ke sini. Jadi saya tidak mampu membayar, masalahnya apa, diselidikin, didiskusikan bersama. Pernah kasus ya, saya tidak akan bercerita, hanya solusi dari satu kasus. Seorang ibu, pembiayaan dia berjualan buah di daerah Sekardangan. Angsuran pertama, kedua, ketiga, sampai ke 6 lancar. Ke 7, ke 8 sudah tidak bisa, dia bilang apa bangkrut karena buahnya busuk, tidak bisa ini. Terus kenapa busuk, pendamping yang datang ke sana? Kenapa busuk? Ini di sini tidak ini. Terus pemasarannya gimana? Orangnya cukup bagus, cukup berusaha, buahnya diperiksa dengan dirawat dengan bagus, tapi memang nggak laku. Akhirnya dari situ setelah diadakan diskusi bersama, gimana kalau dikasih modal lagi jadi untuk di tempat lain? Enggak Bu, saya enggak bisa. Saya ingin beralih ke pekerjaan lain. Akhirnya dari pihak kami diskusi bersama, gimana caranya ibu ini tetap berdaya, tetap bisa membayar pembiayaan dari As-Sakinah. Akhirnya dia kalau mau cek mau gitu. Oh ya mau, tapi tidak punya sepeda motor. Oke. Akhirnya As-Sakinah juga itu mengupayakan meminjami sepeda motor. Akhirnya ngajak. Sampai akhirnya dia bisa membayar angsurannya di sini. Itu yang pertama. Jadi yang kedua demikian juga kalau misalnya dia dagangannya rotok-rotok bangkrut, misalnya kurang modal, kita kasih modal tapi dengan program yang lain. Jadi bukan dari program pembiayaan tapi dari dana ZIS. Kalau dari dana ZIS itu namanya pinjaman kebaikan yang diambilkan dari dana yang ada di sini. Pinjaman 1 juta diangsur 10 bulan tanpa ada tambahan. Jadi 100. Kalau misalnya masih orang yang bangkrut lagi, tidak bisa lagi, ya udah Qardul Hasan, kita ikhlaskan uang yang 1 juta itu. Seperti itu. Tapi senyampang kalau orang itu memang nakal, nggak enak-enakan,
tidak bisa bayar tapi dia masih punya modal, ya minimal pokoknya yang dia pakai untuk modal harus kembali dengan jalan angsuran berapapun dia mampu tetap harus kembali. Ini tuh apa banyak nggak sih kayak apa kayak nakal gitu ada namanya manusia ya. ada yang seperti itu, sampai kami membantu sampai terakhir, sampai ada yang menjual bukan di rumahnya ya, kalau rumah yang masih ditempati kadang kami masih mengupayakan, misalnya dia punya tanah, yaitu tanah yang sampai diupayakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran yang diberikan oleh Koperasi Asakina dalam memberdayakan ekonomi masyarakat? Perannya satu sebagai koperasi primer ya, jadi langsung memberikan pembiayaan kepada rakyat. Kemudian juga bertindak sebagai sekunder. Kami mempunyai beberapa binaan koperasi syariah, program Pak Dekarwo ya, mungkin tahu ya, Pak Dekarwo sama Gus Ipul itu kan ada 1000 koperasi dibuat dengan dana donasi, dari donasi hibah 25 juta. Nah, kami punya beberapa, sekitar 18 mungkin binaan. Jadi di beberapa kecamatan itu ada koperasi-koperasi. Jadi menyebar peran Koperasi Asakina jadi pembina untuk koperasi-koperasi di daerah. Jadi anggota masyarakat itu tidak harus ke Sakinah untuk pembiayaan. Ya, itu yang pertama dalam segi pembiayaan. Dalam segi pembinaan, saat ini di Hotel Luminor ini sedang dilatih perkoperasian. Jadi biasanya materinya untuk saat ini itu penguatan usaha. Saat ini era pandemi itu agar koperasi itu bisa bertahan, jadi bisa survive 3 hari berturut-turut. Bagaimana mengatasi kredit macet, bagaimana mengatasi usaha yang tidak lancar, bagaimana membina anggotanya UMKM yang patah semangat, yang putus asa. Itu sedang kami manggil konsultan, motivator, coach dipanggil. Terus sekarang di Hotel Luminor mulai hari Senin, Selasa, hari ini terakhir bekerja sama dengan Dinas Koperasi Sidoarjo. Jadi mengenai biayanya dianggarkan oleh dinas. Ini juga sempat kami bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako untuk masyarakat terdampak, lengkap dari segi sosial, pembinaan dan pendidikan, terus bagi perekonomian langsung, bagaimana membina orang-orangnya supaya kayak survive ya. Hari Sabtu kemarin kami mengadakan temu usaha di sini, temu usaha di Koperasi Asakina, memanggil talkshow ya, memanggil seorang coach motivator, dosen UNESA kalau nggak salah Pak Dedi, dosen UNESA dan dosen Petra. Nah itu ya, jadi kiat-kiat survive di era pandemi, biar tidak kelumpuhin. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan produktif terhadap pemberdayaan masyarakat di Koperasi Asakina? Bermacam-macam Mbak ya. Pembiayaan produktif itu dulu sebelum pandemi itu ada musyawarah ya. Jadi musyawarah itu pembiayaan ini bermitra langsung. Jadi mereka yang punya SPK bekerja sama dengan pemerintah, misalnya dapat proyek tapi tidak ada modal, bekerja sama dengan Asakina, tentunya biaya besar. Itu pernah terakhir karena sulit ya kami untuk masuk ke manajemen, dipending dulu. Hanya mudharabah dengan pembiayaan, masing-masing orang berbeda, jadi berbeda. Kami bermitra berbeda sesuai dengan keuntungannya. Nanti biasanya dianalisa data, analisa keuntungan itu terjadi kesepakatan. Jadi kesepakatan bagi hasil 60-40 atau 50-50 atau 30-70. Kebanyakan 30-70. Jadi 30% dari keuntungan itu kami, 70% dari keuntungan itu mereka yang punya. Seperti itu. Nanti di perhitungannya disetarakan. Di sini ada tabelnya, tabel kesetaraan. Jadi masing-masing
UKM itu berbeda. Nah, pembiayaan ini biasanya menggunakan jaminan, jaminan BPKB sertifikat. Nah, sebaliknya ada pembiayaan yang tanpa jaminan untuk produktif, namanya pembiayaan pasar. Itu pembayaran harian. Ini pun tidak hanya khusus untuk anggota, non-anggota, calon anggota. Nah, setelah mereka melalui satu tahap pembiayaan 500, biasanya mereka langsung menjadi anggota. Nah, itu minimal diawali dengan 500.000 dengan angsuran harian 10.000 selama 75 hari. Itu menabung, sebenarnya bukan arisan, menabung. Jadi menabung, nanti setelah lunas baru nanti mereka akan dapat cashback, punya tabungan 112 sekian. Jadi produk itu juga diluncurkan untuk menghapus riba itu loh, Bang Titil ya, Bang Titil pasar harian itu kasihan sekali. Biasanya mereka belum waktunya selesai, lunasi Mbak, Bu, lunasi nanti tak bilang orang diiming-imingi, padahal seharusnya utang 1.000 itu dibayar 3 bulan jadi 1 bulan karena diiming-imingi dengan utang yang lebih besar. Akhirnya bangkrut dan kasihan sekali di situ, itu tidak ada bagi hasil. Hampir keseluruhan keuntungannya diserap oleh rentenir. Itu kalau saya mengatakan itu rentenir karena bunganya masya Allah sudah enggak ini ya. Jadi dalam bentuk anggota pinjaman khusus tadi, saya jelaskan lagi juga dalam bentuk pelayanan buat calon anggota juga dengan pembayaran harian tanpa agunan. Jadi ada yang pakai agunan, ada yang tanpa agunan tapi lewat kelompok tanggung renteng, kemudian ada yang tanpa agunan. Itu kepercayaan kami. Jadi tiap hari kami mengamati. Jadi ada karyawan yang datang ke pasar-pasar itu langsung menagih 10.000 sambil mengamati, kan tahu dagangannya ini laris atau enggak. Yang selanjutnya, apakah pendapatan nasabah yang diberi pembiayaan di koperasi Asakina ini jauh lebih baik daripada pendapatan sebelum diberi pembiayaan di koperasi Asakina? Jelas, kalau usahanya lancar. Contoh saya, saya dulu istri yang di rumah hanya nunggu amplop dari suami. Allah sebenarnya sudah menata perjalanan waktu setelah anak besar kok saya nganggur. Mau minta suami tidak punya uang untuk modal, akhirnya kenal koperasi yang masuk. Sebelum di sini kami di konven dulu, koperasi konvensional di Pandaan, kemudian pindah. Nah dari koperasi ini dapat pembiayaan, saya bikin kue kering di rumah, saya jual ikut pasar-pasar gitu. Hingga akhirnya saya jadi single parent, hidup dengan usaha sendiri. Alhamdulillah anak saya sekarang sedang S2 di Unsida juga. Itu usaha itu. Tujuan koperasi itu kan mensejahterakan asalkan kita benar-benar jadi pengusaha, benar-benar